Ada sebuah kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singosari. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama kerajaan Singosari. Tidaknya menurut kitab Pararaton, demi hasrat memiliki Ken Dedes, seorang kenarok yang sakti mandraguna, membunuh Tunggul Ametung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai raja pertama kerajaan Singosari sejak tahun 1222 Masehi. Sosok Ken Dedes maupun Tunggul Ametung hanya termaktub di kitab Pararaton, sedangkan negara Tergama sama sekali tak menyebutkan nama-nama tersebut. Pararaton 1965. Ken Arok adalah anak dari raja pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari negara India yang bernama Brahmana Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Loh Gawe yakin kepada Ken Arok adalah seorang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau cakrawala. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yaitu Tunggul Ametung. Atas permohonan Loh Gawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan kepada Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung mempunyai seorang istri yang sangat cantik jelita. Tidak salah lagi, nama istrinya itu adalah Ken Dedes. Ken Dedes adalah seorang putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Sekarang sebagai pengawal pribadinya, yaitu Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, yaitu Ken Dedes. Hingga suatu ketika peristiwa secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe, pendeta yang menganggap Ken Arok sebagai anak angkatnya. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Itulah tanda bahwa Ken Dedes mempunyai ciri khas tersendiri. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, ratu yang agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Ucap Loh Gawe seperti tafsirkan di Pararaton oleh Slamet Muljana. Mendengar kata-kata Loh Gawe tersebut, Ken Arok terdiam sejenak, dan Ken Arok berpikir rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes. Meskipun itu terlarang, jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Selain itu, ucapan Loh Gawe benar-benar dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung.
Namun kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapatkan keris ampuh yang dibikin oleh MPU Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. MPU Gandring adalah membuat keris terkenal dari desa Lulumbang, kini sebagai Kabupaten Blitar. Namun lantaran suatu alasan Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya membunuh Tunggul Ametung pada tahun 1222 Masehi tersebut. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok akhirnya dapat membunuh dengan mudah Tunggul Ametung dengan menikamnya saat Tunggul Ametung tertidur pulas di malam hari, dan Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo atau Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung karena sejatinya pernikahan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung hanya karena keterpaksaan. Itulah tadi cerita Ken Arok yang berusaha menikahi Ken Dedes. Walaupun cinta Ken Arok dan Ken Dedes adalah cinta terlarang, kita harus tetap bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah Nusantara, termasuk cerita yang telah terceritakan tadi. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal video sampai akhir video. Jika ada request video silahkan tulis di kolom komentar. Di sini selaku pembuat konten video berterima kasih buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian semua tidak suka tentang penyajian konten video, tentunya dislike aja videonya, juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.